Menjerat Gus Dur, fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Sobat penulis, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sosok karismatik seperti Gus Dur bisa lengser dari kursi presiden? Apakah Anda sudah mengenal sosok Gus Dur itu seperti apa? Seorang tokoh yang namanya begitu lekat dengan pluralisme, demokrasi, dan semangat kebangsaan Indonesia. Gus Dur, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah sosok yang tak hanya menjadi Presiden Indonesia keempat, namun juga menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Untuk memahami sosok Gus Dur secara lebih mendalam, kita perlu menengok kembali sejarah. Buku, Menjerat Gus Dur, karya Firdika Rizky Utama hadir untuk mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang konspirasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa poin penting yang terdapat dalam buku, Menjerat Gus Dur. Pertama, latar belakang politik sebelum dan sesudah Gus Dur menjadi presiden. Kedua, dokumen rahasia yang mengungkap konspirasi. Ketiga, peran media massa dalam proses pemakzulan Gus Dur. Sobat penulis, dengan menganalisis buku, Menjerat Gus Dur, kita berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah politik Indonesia. Maka dari itu mari kita ulas satu persatu, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Sobat penulis, sekarang kita memasuki 3 poin penting dalam video ini yang telah penulis jelaskan di awal video tadi. Poin pertama, yaitu, latar belakang politik sebelum dan sesudah Gus Dur menjadi presiden. Pada akhir abad ke-20, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Rezim Orde Baru yang otoriter mulai goyah akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi yang semakin menguat. Demonstrasi mahasiswa mewarnai jalanan, menuntut keadilan dan demokrasi. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Gus Dur muncul sebagai sosok yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat. Pada tahun 1999, melalui sidang umum MPR, Gus Dur terpilih sebagai presiden. Kemenangannya disambut antusias oleh masyarakat yang merindukan perubahan. Selama masa jabatannya, Gus Dur mengeluarkan sejumlah kebijakan penting yang berdampak signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya adalah pengakuan terhadap keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI), pemberian otonomi khusus bagi Aceh dan Papua, serta upaya rekonsiliasi nasional. Sayangnya, tidak semua pihak sependapat dengan kebijakan-kebijakan Gus Dur. Tuntutan impeachment pun bergema, dan akhirnya pada tahun 2001, Gus Dur dilengserkan dari jabatannya. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, warisan Gus Dur sangatlah besar bagi bangsa Indonesia. Era Gus Dur menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia, yaitu transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sebelumnya, ruang gerak masyarakat sipil sangat terbatas, kebebasan berekspresi dibatasi, dan praktik KKN merajalela. Namun, dengan terpilihnya Gus Dur, ruang demokrasi semakin terbuka, kebebasan berpendapat dijamin, dan upaya pemberantasan korupsi semakin gencar. Sobat penulis, poin kedua, yaitu, dokumen rahasia yang mengungkap konspirasi. Sekarang kita memasuki poin penting kedua dalam buku, Menjerat Gus Dur. Buku, Menjerat Gus Dur, mengungkap sejumlah dokumen rahasia yang menjadi bukti kuat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid. Salah satu dokumen paling mengejutkan adalah surat yang ditulis oleh Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan, kepada Ketua DPR Akbar Tanjung. Surat ini merinci skenario yang diberi nama, Semut Merah. Skenario Semut Merah adalah rencana terstruktur yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menggulingkan Gus Dur. Dalam dokumen tersebut, Fuad Bawazir merinci langkah-langkah yang harus diambil, mulai dari menggalang opini publik negatif terhadap Gus Dur, memobilisasi massa mahasiswa dan ormas Islam, hingga menekan DPR untuk menggelar sidang istimewa. Fuad Bawazir, sebagai otak di balik skenario Semut Merah, Fuad Bawazir memiliki motif yang kompleks. Diduga, ia memiliki ambisi politik dan melihat Gus Dur sebagai penghalang bagi ambisinya. Selain itu, mungkin juga ada faktor ideologi dan perbedaan pandangan politik yang melatar belakangi tindakannya. Selain itu Akbar Tanjung, sebagai Ketua DPR, Akbar Tanjung memiliki peran sentral dalam proses pemakzulan Gus Dur. Ia diduga menerima dan mendukung skenario Semut Merah. Motifnya mungkin terkait dengan pertarungan politik di antara elit partai dan keinginan untuk mengendalikan pemerintahan.
Tokoh-tokoh lainnya, selain Fuad Bawazir dan Akbar Tanjung, sejumlah tokoh penting lainnya juga diduga terlibat dalam konspirasi ini, termasuk tokoh-tokoh partai politik, ormas Islam, dan media massa. Motif mereka beragam, mulai dari ambisi politik, kepentingan kelompok, hingga dendam pribadi. Motif utama di balik konspirasi ini adalah perebutan kekuasaan. Kelompok yang terlibat dalam skenario Semut Merah melihat Gus Dur sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Mereka ingin mengganti Gus Dur dengan pemimpin yang lebih mudah dikendalikan dan yang dapat menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Sobat penulis, poin ketiga, yaitu peran media massa dalam proses pemakzulan Gus Dur. Sekarang kita berada di poin penting terakhir dalam buku, Menjerat Gus Dur. Peristiwa pemakzulan Gus Dur merupakan titik balik dalam sejarah media massa di Indonesia. Media massa saat itu menjadi panggung utama pertarungan opini. Berita-berita yang cenderung negatif dan sensasional terus-menerus disajikan. Isu-isu kecil dibesar-besarkan, seperti kasus Buloget, dan citra Gus Dur terus dihancurkan. Dengan kekuatan bahasa dan gambar, media berhasil membentuk persepsi publik yang negatif terhadap beliau. Jika kita cermati lebih dalam, banyak berita yang disajikan secara tidak berimbang dan cenderung bias. Fakta-fakta seringkali dipelintir, dan opini pribadi disamaratakan dengan fakta. Media seolah menjadi corong bagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggulingkan Gus Dur. Opini publik yang telah dibentuk oleh media massa menjadi salah satu faktor penentu dalam proses pemakzulan Gus Dur. Demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh media membuat tekanan politik semakin kuat. Akhirnya, Gus Dur harus lengser dari jabatannya. Pemakzulan Gus Dur tidak hanya berdampak pada beliau secara pribadi, tetapi juga pada demokrasi Indonesia. Kejadian ini menunjukkan betapa rentannya seorang pemimpin terhadap tekanan politik dan opini publik yang dibentuk oleh media. Hingga kini, peristiwa ini masih menjadi perdebatan dan pelajaran berharga bagi kita semua. Peristiwa pemakzulan Gus Dur bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Di berbagai negara, media massa juga seringkali memainkan peran yang sangat penting dalam proses penggulingan pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari dinamika politik modern yang perlu kita cermati. Sobat penulis, demikian rangkuman singkat buku, Menjerat Gus Dur, kisah di balik lengsernya sang presiden memberikan banyak pelajaran berharga buat sobat penulis semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel Menulispedia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.